Alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan yang luar biasa. Selawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin. Allahumma. Jadi aku perlu kenalan dulu, perlu ya. Ya, perkenalan singkat. Saya diberi nama Muhammad Zahroni. Kawan-kawan kalau di dinas pendidikan biasa panggil saya dengan sebutan Mbah Oni. Project input penilaian dan kita baru bisa cetak. Masuk ke data sekolah, urut ya. Data sekolah, fase aplikasi rapor ini bisa digunakan untuk semua fase karena dalam panduan itu pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu formatnya sama, yang berbeda hanya yang fase fondasi, fase PAUD. Saya tidak membuat aplikasi untuk PAUD, tapi saya membuat aplikasi untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Silahkan dipilih fasenya. Saya siapkan A sampai E. Nek ngajar kelas 8 di fase B. Kita ambil contoh guru para kelas ini fase A. Ya, kelas ini ditulis manual. Terserah sak bahagiamu. Bu tulis siji ini jokarmu. C atau di copy, masukkan ke aplikasi dengan cara jangan langsung kontrol V. Kita coba kontrol V. Pasti hasilnya aneh. Ya. Bentuk aneh ini pakainya paste value. Paste value itu fungsinya untuk apa? Dia hanya akan mempaste apa ya? Jadi pokoknya mempaste teksnya saja, format dan lainnya tidak ikut. Ya. Pakainya di mana ini? Paste, kemudian paste value. Saya biasanya pakai yang tengah. Ya. Sampai sini jelas. NISN Risiko Karang Dewi. Kita kembalikan karena tadi saya ambil dua saja tenangnya juga. Ya. Kembali ke utama. Sekarang masuk ke dimensi. Saya dapat ini dari mana? Saya tidak ngarang. Ya, ini sudah jelas ada panduannya dari Kemendikbud dan sampai sekarang belum berubah. Artinya apa? Apakah ini baku? Iya, memang ini baku. Boleh dirubah? Tidak. Kenapa tidak? Ibaratnya cara intrakurikuler ini adalah capaian pembelajaran. Kementerian Pendidikan menyiapkan CP dengan jabarkan sendiri menjadi TP dan susun menjadi ATP. Kalau ini disiap capaian akhir enter. Pelajaran jelas SDN, nama sekolah. Nama sekolah ini sesuai aturan harus disesuaikan dengan nomenklatur. Nah, kalau di itu nomenklatur masing-masing daerah berbeda. Kalau di Blora itu pakai SDN. Kalau tak lihat di Rembang itu rata-rata S. Itu berat sampai. Ya. Jadi yang bisa dirubah ini CAS sengaja saya sembunyikan. Ketika proyek itu tidak kita input, dia otomatis tersembunyi. Dengan input satu proyek, di sini muncul satu proyek. Dengan input dua, muncul dua dan seterusnya. Jadi rapi, jadi nggak usah geser-geser, nggak usah delek-delek no. Ya, kita masuk ke kembali ke proyek. Proyek 1. Ya, ini tadi kita input fase A. Yang muncul di sini adalah capaian fase akhir dari fase A. Ketika jenengan di sini fase B tadi, di sini pasti muncul fase B. Ini sudah otomatis. Gak perlu tak buktikan, kita buktikan bolak-balik. Benar. Fase A, proyek profil 1. Ini di siapa kira-kira? Judul proyek, ya. Judul sesuai
modul, bukan modul aja, modul B5. Misalnya ini apa ya, dari bentuk inovasi membuat di ya, tapi misalkan Bapak Ibu nanti buat bahasa yang kira-kira sesuai ejaan yang baku, ojo ngarang-ngarang dengan bahasa gaul sekarang. Ya, inovasi membuat bentuk telo. Telo kan bukan bahasa Indonesia. Kemudian tugas jenengan masukkan deskripsi proyek. Deskripsi proyek kok Pak Warno? Paham ya, deskripsi proyek tak terangnya ya. Deskripsi proyek adalah Yuris gampangane nerangno gambar ini ya, proyek yang dilakukan jenengan itu seperti apa, bisa dimasukkan dimensinya. Proyek ini akan mengembangkan dimensi dari berkepentingan global, gotong royong mandiri, ya intinya karena ya ini karena ngarang, iki tak ketik ngarang, sebenarnya ben bujurke tulisan tok. Misalnya deskripsi proyek ini, motornya mau bikin diri. Deskripsi proyek seperti ini. Nah, ini yang membedakan dengan aplikasi rapor yang lain. Kalau usah buat, tinggal checklist saja yang dinilai. Melihatnya dari mana? Yang dinilai, lihat dari modul. Ya. Jadi ketika menilai B5, siapkan soft file modul B5 atau hardnya boleh. Ya, P5 dijadikan di project 1 itu yang dinilai dimensi apa saja dan capaian akhir fase apa saja. Itu yang kita checklist. Contoh, kalau modul misalnya rapih sesuai, tapi sudah kita pelajari semuanya. Contoh di project 1 saya mengembangkan nilai dimensi beriman dan bertakwa dengan capaian akhir fase ini. Tak centang. Ya, sama capaian biji sih di loro, setiap CAF hanya satu yang di checklist ya. Jadi kita checklist. Yang kita input, sesuatu yang kita nilai, klik auto fill keluar proses karena dia membaca perintah yang banyak itu bunderane pokoknya bunderane ngetek ya pokoknya nek laptop lemot iso setengah jam bunderane itu. Paham ya? KKTP bedanya dengan KKM itu dia hanya untuk menentukan bahwa siswa ini tercapai TP-nya. Dasarnya apa? KKTP ini. KKTP menggunakan rentang nilai. Ya saya membuatnya menggunakan rentang nilai. Nah, rentang nilai ini didapat dari mana? Ono carane, ono rumusé. Tak jelaskan ini ya ora bar, sinau dhewe. Jadi ya panduan PPA, kitab suci. Di PPA jelas caranya menentukan KKTP. Silakan diskusikan. Guru kelas 1, guru kelas 4, kepala sekolah. Ya, tentukan. Oh ini tidak harga mati, silakan dirubah. Ketika jenengan merubah rentang 1 0 sampai 59 katakanlah, di rentang 2 tidak boleh 59, harus satu angka di atasnya. Paham ya? Intervalnya ya. Kemudian kriteria 1, intervensi dan kriteria 2 ini sudah aturan baku di PPA. Tak kunci tidak bisa dirubah. Nah, jenengan bisa merubah apa? Yang warna putih. Ketika jenengan dinilai anak di rentang nilai 1, nanti di deskripsi raport awalnya anak akan muncul perlu bimbingan. Ketika anak itu nanti nilainya ada di kriteria 2, munculnya perlu penguatan dan seterusnya. Dan ini bisa dirubah oleh guru, boleh. Ini bukan harga baku. Misalnya perlu piknik, misalnya perlu piknik. Saya ini bebas dengan ini kebebasan guru merdeka. KKTP jelas. Sekarang input tujuan pembelajaran. Urutan mapel yang ada di atas ini sesuai dengan urutan mapel ketika jenengan urutkan di awal.
Ya, kemudian masukkan TP-nya di sini. Nanti ketika jenengan request tak kasih contoh TP-nya kelas 1 dan TP-nya kelas 4. Tak contohkan kelas 1. Nah, nanti di lampiran email ada seperti ini. Yang sheet 1 untuk kelas 4 semester 2 ini contoh ya, ATP di sekolah saya. Kemudian ini kelas 1 semester 2. Jangan sampai salah kamar. Agama yo lebono nggone agama. IPA yo lebono nggone IPAS. Ya. Kok nek salah kamar nilaiku agama deskripsi ini iso IPAS. Pokoknya TP sekali nyasar deskripsi ini pastinya nyasar. Sebelum memasukkan TP ini nanti di copy paste misalnya ini ya. Agama sampai sampai PCUK. Kontrol C. Kemudian dimasukkan ke aplikasi rapor. Di sini selalu menggunakan paste value. Oh, otomatis masuk. Oke, jangan sampai nyasar. Kelas 1 sampai 13. Dan yang muncul di 14 ada tulisan jangan ikut GIB biji ya. Nah, apa ini belajar apa ini? Paling gampang sing sithik wae. Input nilai sumatif pendidikan Pancasila. Misalnya untuk siswa berdiferensiasi ya, beda.